Api dengan cepat menjalar sampai ke depan. Awalnya berasal dari belakang, bagian belakang saja, sekarang sudah sampai ke depan. Ada yang ngecas power bank tadi. Ada power bank ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah jumpa kembali dengan channel Jelajahan Desa. Cuman kali ini saya tidak ada trip ya. Hari ini santai acaranya, kebetulan hari Senin ya. Oh ya, ini saya ada cerita sedikit mengenai permasalahan ini ya, soal power bank. Ngecas power bank dianggap bahaya, pemicu kebakaran untuk kendaraan seperti ini ya. Tapi itu menurut saya saja sebenarnya sih ngecas power bank itu aman sebenarnya ya, karena saya sendiri sudah pernah melakukan. Nah, ngecas power bank, ngecas laptop itu sampai saat ini aman-aman saja. Contoh ya di sini ya. Kebetulan saya di sini untuk perangkat ngecasnya saya seperti ini. Nih. Nah, seperti ini ya. Terus ini laptop. Ya, kebetulan saya ada laptop. Seperti itu. Terus disambungkan ke colokan. Nah, ngecas biasa ya. Cuman karena baterai laptop power bank itu kan lebih besar ya, kemampuannya atau daya isinya itu lebih besar daripada HP seperti itu. Nah, ini saya hanya sekedar cerita saja, mungkin polemik yang terjadi kemarin itu soal bis pariwisata yang terbakar di jalan tol yang ada di Pasuruan ya. Ya, kemarin sempat beredar di media sosial itu karena ngeyel ngecas power bank seperti itu. Dan di channelnya siapa ya, ada juga itu yang memastikan kalau itu karena power bank. Nah, ini saya hanya sekedar cerita saja. Mungkin perangkat kelistrikan di kendaraan, elf, bis dan lain sebagainya. Nah, kebetulan untuk kendaraan bis yang sekarang ini itu untuk ngecas itu sebagian besar tidak pakai model seperti ini ya. Ini manual listrik biasa ya, 220. Tapi sekarang pakai yang ada di sini itu ada yang pakai USB langsung ya, USB langsung. Terus untuk yang di Putro itu di pintu-pintu atau di kaca sini ada colokan USB seperti itu. Nah, ini hanya gambaran saya, karena perangkat untuk ngecas itu sebenarnya sama saja ya prosesnya, karena dari aki atau kelistrikan DC dirubah ke AC atau 220. Nah, kebetulan di perangkat itu harus ada namanya inverter di sini ya. Ada namanya inverter di sini, dan inverter ini kadang hidupnya secara terus menerus karena dia menghidupkan perangkat televisi juga ya, perangkat televisi juga. Ini karena 220 ya untuk bisa hidup, makanya ada namanya inverter ini. Seandainya kalau menggunakan ngecas power bank terus dianggap memicu kebakaran di kendaraan. Nah, ini kalau menurut saya kemungkinan perangkat yang digunakan atau proses instalasi kelistrikan itu ada yang tidak benar atau ada kerusakan semacam itu, sehingga seandainya itu power bank dicas di dalam kendaraan, otomatis pemicu kebakaran awal mula berada di dalam atau di dalam kabin seperti itu. Misalkan kalau emang
power banknya kan mesti di samping penumpang ya, mesti dari awal itu baru merembet ke yang lain. Nah, kalau kemarin sempat melihat video yang beredar di mana, di bis, di media sosial itu kan sebuah berita itu wawancara dari driver itu, asap keluar dari belakang kalau setelah melihat spion ya, setelah spion entah kanan atau kiri, itu bagian belakang atau di mesin itu memunculkan asap ya, asap dari belakang. Nah, berarti otomatis asap dari belakang itu otomatis dari ruang mesin kan, ruang mesin, atau juga bisa dari AC dari belakang seperti itu. Di mobil ini juga ada, tadi kan untuk perangkat ngecas ya, untuk di mobil yang ini juga ada. Nih saya kasih lihat, karena hanya buatan sendiri ya, hanya instalasi sendiri, saya bikin di sana. Nah, itu ada stop kontaknya seperti itu. Jadi bukan model USB ya, karena kalau USB otomatis di situ secara langsung untuk proses merubah dari DC ke AC-nya sudah langsung ke dari perangkatnya dalam. Kalau pakai yang seperti itu, otomatis kita dari AC ke DC-nya lagi pakai perangkat ini untuk ngecas yang kita bawa sendiri seperti itu. Ya. Jadi kalau misalkan emang dari power bank, saya rasa kecil sekali ini pemicu kebakaran di kendaraan. Nah, seperti saya tadi yang bilang, kalau bisa juga dari instalasi pemasangan itu banyak yang terjadi kekeliruan, atau karena sudah pemakaian sudah lama, karena kendaraan berjalan bergerak. Jadi misalkan inverter dan juga kabel-kabel yang disambungkan itu mungkin biasa akan ada yang murah, ada yang kualitasnya tidak bagus. Terus sambungan-sambungan antara kabel dengan perangkat seperti ini kan, itu kalau penginstalasinya tidak tepat, otomatis bisa menimbulkan percikan api juga. Atau misalnya juga kalau yang seperti ini, itu di dalamnya itu bisa istilahnya sepong ya, istilahnya kalau ini dicolokkan ke dalam, kalau ini kualitasnya nggak bagus, otomatis kadang di dalam kendor. Jadi kadang kelistrikan itu tidak nyambung, putus nyambung, akibatnya panas dan memunculkan percikan api. Tapi biasanya kalau seperti itu paling menjadi panas. Nah, contoh saya pernah ngecas HP itu lama itu penuhnya, cuman ini cas yang kita bawa soalnya seperti ini jadi panas ya, jadi panas karena arus listrik yang dicapai itu kecil, otomatis dia kerjanya berat ya, karena untuk mengisi baterai perangkat laptop atau power bank itu kan cukup besar, karena arusnya kecil otomatis ininya jadi panas, yang ininya seperti itu. Nah terus kemarin kalau sudah melihat videonya, video bus yang terbakar kemarin itu, seperti melihat ada ini semburan api yang muncul dari bagian atas ke samping. Itu kalau melihat secara detail, di saat ada yang ambil video, ada yang ngecas power bank gitu kan, penumpang berteriak tidak, berarti bukan karena itu, cuman karena sudah viral ya soal ngecas dengan power bank. Akhirnya pemicu utamanya karena ngecas power bank atau penumpang ngeyel ngecas power bank. Nah ini gambaran saya. Kalau memang instalasinya itu bagus, bahannya yang dipakai berkualitas, saya rasa aman ya, tidak mungkin memicu kerusakan ya, karena sudah ada fungsinya sendiri-sendiri, ada inverter itu sudah merubah dari DC ke AC seperti itu, atau sebaliknya ada stafol juga untuk pengamannya, ada sikringnya juga. Seandainya hanya gara-gara power bank, otomatis kerja dari inverter tadi agak berat ya, otomatis mungkin panas atau terjadi konsleting, otomatis untuk sikring sudah memutuskan langsung arus listriknya.
Nah, jadi kalau dibilang tadi dari driver ada asap keluar dari belakang, ya dari belakang, karena melihat dari spion, saat driver melihat dari spion kok ada asap keluar dari belakang, bagian belakang, otomatis dari mesin belakang. Nah, mesin belakang itu ada perangkat kelistrikan seperti dinamo, ada AC, kompresor, dan lain sebagainya. Nah, dari situ kok saya curiga, kemungkinan bisa juga dari kelistrikan AC yang konslet, terus menimbulkan percikan api besar. Di situ juga banyak dari bahan bakar, ya seperti itu, mungkin juga memicu kebakaran. Terus yang di atas keluar semburan api, ini hanya gambaran saya, karena ada sih yang mengisi ini bukan saya menuduh ya, cuman ada yang mengisi freon AC kendaraan itu dicampur dengan gas LPG dengan tujuan agar dingin yang dihasilkan AC itu bisa maksimal. Makanya ada yang nekat seperti itu, karena saya juga melihat di konten YouTube itu diisi dengan LPG, dinginnya cukup lumayan banget, lebih dingin seperti itu. Ada juga teman kemarin yang bilang di elf itu untuk freon dicampur dengan gas LPG. Cuman tidak semua ada bengkel atau bengkel AC yang senekat itu ya. Nah, kalau diisi gas LPG otomatis jika ada kebocoran atau percikan api, otomatis bisa memicu bahayanya seperti itu. Ya itu mesti saya tidak menuduh secara langsung ya. Ini hanya sebuah cerita saja, kenapa bisa terbakar sehebat itu ya. Ya karena sendiri perangkat bodi kendaraan ini itu memang barang yang mudah terbakar semua. Yang tidak mudah ya rangkanya. Kalau dalam misalkan seperti katakanlah plafon, itu benda yang mudah terbakar semua. Apalagi tempat duduk dari bahan gabus, lantai juga demikian. Otomatis seandainya dari dalam itu jelas terlihat kalau dari dalam ruangan ini ada yang terbakar seperti itu. Nah, perangkat di dalam itu kan mudah terbakar ya. Jadi kalau ada api yang katakanlah besar ya langsung terbakar ya dengan cepat merembetnya. Yaitu gambaran dari saya. Jadi kalau kebakaran bis itu dipicu karena power bank, saya rasa belum bisa dipastikan, karena seperti itu, punya kendaraan saya buat seperti ini selama ini masih aman ya, karena pertama inverter itu kita gunakan yang kualitas bagus. Terus proses instalasinya kita bikin yang seaman mungkin, aman, rapi, bagus, tidak istilahnya dekat dengan sumber yang rawan dengan api, seperti itu. Ya, jadi pada intinya ya emang harus hati-hati sih, sebenarnya harus hati-hati membuat perangkat tambahan ya, apalagi kalau dari karoseri yang ternama, saya rasa mungkin harusnya sudah bagus ya perangkat atau instalasi kelistrikan yang ada di kendaraan, karena kebutuhan listrik di dalam kendaraan untuk perjalanan jauh itu sangat penting sekali ya, seperti HP, seperti laptop kalau bawa, tapi jarang banget ya. Nah, kebetulan saya sendiri pernah membawa laptop, karena kebetulan urusan pekerjaan, otomatis saya bekerja di dalam bis. Waktu itu saya perjalanan dari Jogja menuju ke Bali, itu saya harus menggunakan laptop ya waktu itu. Ada juga power bank, nah, ada juga perangkat televisi, itu dipakai terus-menerus, nyatanya aman-aman saja ya, tidak bermasalah. Jadi kalau hanya sebuah power bank terus dijadikan kambing hitam pemicu kebakaran, ya semuanya bisa terjadi juga sih, tapi tidak serta-merta langsung ke itu ya. Ya itu hanya gambaran dari saya. Mungkin kalau ada salah dalam penyampaian saya, ya mohon maaf, kurang pemahaman saya ya. Itu setelah saya melihat ya
dengan kejadian kemarin itu saya cukup prihatin, bisa sampai terjadi seperti itu. Ya namanya juga halangan, tidak bisa kita pungkiri lagi. Oke sedulur, terima kasih dalam perhatiannya, selalu mengikuti channel Jelajahan Desa. Semoga bermanfaat. Terima kasih.